Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal ngobrolin salah satu perdebatan paling klasik, ya, penciptaan lawan evolusi. Tapi kita bakal lihat dari sudut pandang yang mungkin agak beda, dari akar filosofisnya. Kita mau lihat gimana sih filsafat Islam itu menantang bukan sainsnya loh ya, tapi ideologi yang sering banget nempel di belakangnya, yaitu Darwinisme materialis. Nah, pertanyaannya kan biasanya selalu begini ya, seolah-olah ini tuh pertandingan tinju gede-gedean. Di sudut biru ada Tuhan, di sudut merah ada Darwin. Siapa nih yang bakal menang? Nah, kerangka berpikir kayak gini nih yang udah biasa banget kita dengar. Tapi, gimana kalau dari awal pertanyaannya udah salah? Gimana kalau selama ini kita tuh kejebak dalam pertanyaan yang keliru yang seolah-olah maksa kita milih satu sisi, padahal mungkin kedua sisi itu nggak perlu diadu sama sekali. Oke, mari kita bongkar pelan-pelan. Akar masalahnya itu ada di cara orang-orang ngomongin isu ini. Sering banget disederhanain jadi perang palsu. Jadi seolah-olah kalau kamu percaya evolusi, kamu pasti ateis. Sebaliknya, kalau kamu percaya penciptaan, wah, kamu anti-science. Kan nggak gitu juga kan? Nah, ini dia poin kuncinya. Kita tuh sering banget nyampur adukin dua hal yang beda. Di satu sisi, ada mekanisme ilmiah. Gimana caranya kehidupan itu berubah dan beradaptasi. Di sisi lain, ada klaim filosofis tentang apa makna hidup ini, atau jangan-jangan emang nggak ada maknanya sama sekali. Jadi masalahnya itu bukan sains lawan agama, tapi sains lawan sebuah filsafat tertentu, yaitu filsafat materialistik. Oke, jadi gimana caranya kita keluar dari perang palsu ini? Langkah pertamanya, kita harus jernihin dulu istilah-istilah yang kita pakai. Apa sih sebetulnya arti penciptaan dan evolusi kalau kita lihat dari kacamata filsafat Islam? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Nah, ini nih yang menarik banget. Dalam filsafat Islam, penciptaan atau khalq itu bukan kayak Tuhan bikin patung sekali di masa lalu, terus udah ditinggalin. Bukan gitu. Penciptaan itu adalah sebuah prinsip, bahwa segala sesuatu detik ini juga bergantung penuh sama Tuhan untuk bisa ada. Jadi ini hubungan yang terus-menerus, bukan kejadian sesaat. Terus di mana dong dengan evolusi? Nah, dari sudut pandang ini, proses-proses alamiah kayak evolusi, itu bisa kita pahami sebagai sunnatullah. Semacam cara kerja atau hukum alam yang udah Tuhan tetapkan. Jadi, evolusi itu bukan saingannya Tuhan. Justru bisa jadi itu salah satu alat atau mekanisme yang dia pakai. Nah, dengan pemahaman baru ini, sekarang kita jadi lebih jelas kan di mana sebetulnya letak konfliknya. Ternyata bukan antara Islam dan fakta biologi evolusi. Konfliknya itu antara pandangan dunia yang meyakini adanya Tuhan dengan sebuah ideologi spesifik, yaitu Darwinisme materialistik. Lihat deh perbandingan ini, jelas banget bedanya. Di sebelah kiri, kita punya evolusi biologis. Ini murni mekanisme ilmiah tentang perubahan dan adaptasi. Wilayahnya sains. Nah, di sebelah kanan, kita punya Darwinisme materialistik. Ini bukan sains lagi, ini udah masuk filsafat. Filsafat yang mengklaim kalau proses acak ini adalah satu-satunya jawaban untuk segalanya, termasuk kesadaran kita, moralitas, bahkan makna hidup. Nah, klaim-klaim ini udah jauh keluar dari ranah sains dan masuk ke ranah metafisika. Dan ini dia inti dari klaim-klaim materialisme itu. Coba deh perhatikan, semua poin ini. Hidup muncul tanpa tujuan, kesadaran cuma efek samping materi, moralitas cuma alat bertahan hidup, manusia cuma hewan kompleks. Ini semua bukan kesimpulan ilmiah yang bisa diuji di lab kan? Ini semua itu asumsi filosofis. Nah, disinilah titik perdebatan yang sebenarnya. Oke, sekarang gimana filsafat Islam membongkar klaim-klaim materialisme ini? Dan yang menarik, pembongkaran ini bukan cuma pakai dalil, tapi pakai argumen-argumen rasional. Ini argumennya dalam banget loh. Coba pikirin deh. Kalau otak kita ini cuma produk evolusi buat bertahan hidup, buat cari makan, lari dari macan, kenapa kita harus percaya kalau otak yang sama bisa ngerti kebenaran-kebenaran abstrak tentang alam semesta? Dengan kata lain, materialisme itu dengan penjelasannya sendiri justru bikin kita ragu sama kemampuan kita untuk tahu kalau materialisme itu benar. Jadi kayak memotong dahan pohon yang lagi didudukinya sendiri. Oke, kita pecah jadi 4 kritik utama ya. Pertama, kritik ontologis. Dari mana sih datangnya hukum alam yang teratur itu? Materi doang nggak bisa menciptakan hukum non-materi. Kedua, epistemologis, ya yang tadi kita bahas, argumennya ngeruntuhin dirinya sendiri. Ketiga, soal kesadaran. Gimana caranya reaksi kimia di otak bisa jadi pengalaman merasakan indahnya musik atau dalamnya cinta? Materialisme nggak punya jawaban buat ini. Dan keempat, soal moral. Kalau moralitas itu cuma soal survival, ya berarti nggak ada dong yang namanya salah atau benar secara objektif. Oke, setelah kita lihat kritik-kritik tadi, terus gimana Islam menawarkan jalan keluarnya? Sebuah sintesis yang nyambung, jalan tengah di mana iman dan sains itu bisa jalan bareng tanpa harus tabrakan.
Langkah pertama kita harus singkirin dulu slogan-slogan yang sering bikin salah paham. Kayak manusia berasal dari kera. Biologi itu nggak pernah bilang manusia dari kera modern. Yang dibicarain itu nenek moyang bersama jutaan tahun lalu. Tapi yang lebih penting lagi, biologi itu menjawab pertanyaan gimana proses fisiknya. Sementara agama dan filsafat itu menjawab pertanyaan kenapa kita ada di sini. Itu dua pertanyaan yang levelnya beda. Jadi, menurut pandangan Islam, apa sih yang bikin kita jadi manusia? Ini bukan cuma soal biologi. Iya, betul, kita punya tubuh fisik, kita bagian dari alam. Tapi, yang benar-benar mendefinisikan kita sebagai manusia, itu adalah dimensi non-fisiknya. Adanya ruh atau jiwa, akal yang bisa mikirin kebenaran, dan kemampuan kita buat mikul tanggung jawab moral atau amanah. Inilah yang membedakan kita, sesuatu yang melampaui biologi semata. Jadi, kalau kita rangkum, sintesisnya begini. Pertama, Tuhan adalah pencipta yang mutlak. Kedua, alam semesta ini berjalan sesuai hukum-hukum yang Dia tetapkan, atau sunatullah. Ketiga, evolusi bisa jadi salah satu dari hukum-hukum biologis itu. Tapi, dan ini kuncinya, esensi kemanusiaan kita, yaitu jiwa, kesadaran, dan moralitas, itu bukan produk dari evolusi. Itu berasal dari sumber yang lebih tinggi. Dan pada akhirnya, semua ini kembali ke pertanyaan yang jauh lebih dalam. Mungkin perdebatannya nggak pernah benar-benar soal fosil atau genetik ya. Mungkin ini selalu soal pertanyaan yang lebih gede. Siapakah kita ini? Apakah kita cuma kebetulan kosmik di alam semesta yang dingin dan nggak peduli? Atau apakah keberadaan kita punya tujuan dan makna yang lebih dalam? Nah, menurut kalian gimana? Pertanyaan itulah yang sebetulnya paling penting.